Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bicara firman pada malam hari ini dengan judul Tertanam di Hadirat Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur, saudara dan saya perhatikan ada kalimat keluar dan juga ada kalimat ke dalam. Tujuannya bukan sekadar ditulis begitu, tapi itu dibaca bersaut-sautan. Jadi contohnya, saya baca ayat 13 bagian A, nanti saudara baca ayat 13 bagian B. Bisa dipahami saudara-saudara? Oke, kalau sudah mari kita mulai firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan pada masa tua pun mereka masih berbuah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Beri tepuk tangan kepada firman Tuhan, saudara-saudara. Siapa yang malam hari ini mulai bosan dalam beribadah kepada Tuhan? Siapa yang malam hari ini mulai bosan melayani Tuhan? Kalau ada sampai saya dan saudara di situ masih bosan, maka firman Tuhan pada malam hari ini akan mencerahkan dan menguatkan saya dan saudara. Sebab Alkitab berkata bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kalau kita baca firman Tuhan ini sangat menghibur kita semua. Itu sebabnya pada malam hari ini saya dan saudara perlu mendalami firman Tuhan ini, supaya saya dan saudara menjadi orang benar yang konsisten ditanam atau tertanam di bait Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan ini, maka saya dan saudara akan menemukan perbandingan antara orang fasik dengan orang benar. Alkitab memberikan perbandingan tentang dua kelompok ini. Nah, kelompok orang fasik itu, saudara-saudara, Alkitab mencatat di ayatnya yang ke-8 di Mazmur 92 itu jelas sekali. Yakni apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Dari bacaan-bacaan ayat yang sudah kita baca tadi, maka saya dan saudara akan menemukan perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Nah, siapa sih orang benar, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini lagi, mari ayat yang kedua dari pasal 92 sampai ayatnya yang keempat. Perhatikan konteks firman Tuhan pada malam hari ini. Di situ orang benar itu dikategorikan sebagai orang yang suka untuk menyanyi bagi Allah, yakni adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi pujian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Dari ayat yang kita baca, maka kita menemukan satu kesimpulan. Orang benar adalah orang yang suka ada di rumah Tuhan. Orang benar adalah orang yang suka ada di hadirat Tuhan. Dan orang benar pun juga adalah orang yang suka memuji dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena saya yakin orang fasik itu tidak suka ada di bait Tuhan. Coba saudara ajak dia ke gereja, dia akan punya 1001 macam alasan untuk tidak mau datang ke gereja. Nanti dia ada di gereja ketika ada hari raya Kristen yang besar,
Seperti Natal, seperti Tahun Baru, dan juga seperti Paskah. Itu nanti dia ada. Tapi setelah itu dia akan hilang lagi dari yang namanya Bait Tuhan. Dan saya juga percaya orang fasik, saudara-saudara, dia tidak akan pernah suka memuji Tuhan, bahkan menaikkan syukur kepada Tuhan. Saya selalu tanya, di HP saudara-saudara itu lebih banyak ada lagu rohani atau lagu dunia? Karena saya yakin dan percaya orang benar pasti dia akan suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu merupakan gaya hidupnya atau kesukaannya. Nah, pemazmur di sini menyatakan dengan jelas bahwa ketika orang fasik itu bertumbuh, maka saudara-saudara, mereka itu sama seperti apa, saudara? Tumbuh-tumbuhan. Saudara tahu tumbuh-tumbuhan? Ada rumput, ada apa lagi saudara-saudara? Ada bunga. Itu ditanam, saudara, itu tumbuhnya cepat sekali. Tapi dia kering juga cepat, bahkan dia punah juga cepat. Sedangkan orang fasik, saudara-saudara, Alkitab menggambarkan tentang pohon. Kalau kita tanam tumbuhan, yang akan lebih cepat bertumbuh itu adalah tumbuhan. Tetapi pohon, saudara-saudara, itu akan lambat sekali. Dan pemazmur memakai konteks pada waktu itu, dia mengangkat tentang dua pohon yang sangat berguna pada waktu itu. Yang pertama adalah pohon korma, dan yang kedua adalah pohon aras di Libanon. Kalau kita dengar pohon korma, maka saya dan saudara sudah ada di pikiran kita tentang satu pohon yang hidup itu di padang gurun. Pohon korma tidak hidup, saudara, di tempat yang dingin. Tapi pohon korma itu hidup di tempat yang panas. Ketika saudara pohon korma ini ditanam, maka di atas pohon korma itu diletakkan batu yang besar. Sehingga ketika pohon korma itu mau bertunas, saudara, itu tidak bisa langsung instan. Kenapa? Karena dia harus lebih bertumbuh itu, saudara, itu ke dalam. Jadi dia akan mencari sumber mata air, akar-akarnya itu akan menghisap sumber mata air, sehingga pohon korma ini akan menjadi pohon yang kuat secara fondasi. Jadi ketika dia bertumbuh nanti, itu batu yang ditimpa atau ditimbun di atas pohon korma tersebut akan mudah sekali ditendang oleh tunas daripada pohon korma, karena pohon korma sudah memiliki akar yang kuat. Dan tahukah saudara, ketika orang-orang Israel jalan di padang gurun, maka Alkitab mencatat mereka menemukan 12 pohon korma, dan di situ pun juga ada mata air. Berarti saudara-saudara, hidup kita sebagai orang-orang benar itu sama seperti pohon korma. Bilang sama kiri kanan, kamu bukan rumput, kamu bukan bunga. Loh ya, kita ini apa, saudara? Pohon korma. Pohon korma itu, sekali lagi saudara-saudara, dia pohon yang sangat-sangat kokoh kuat berdiri. Kenapa bisa demikian? Karena dia ditanam, saudara-saudara, di tempat yang panas kering. Bahkan dia tidak langsung bertumbuh ke atas, tapi dia berakar kuat ke dalam. Sampai ketika dia sudah matang pertumbuhan akarnya, dia sudah simpan air yang begitu banyak, maka dia akan mudah sekali bertunas. Dan saya mau berkata, dari firman yang kita baca ini, berkat yang pertama bagi orang yang ditanam di hadirat Tuhan adalah orang yang ditanam di hadirat Tuhan, dia punya kehidupan rohani akan menjadi kuat. Sebab bertunas itu gambaran daripada kehidupan. Saya dan saudara, kalau tanam pohon, saya percaya pasti akan keluar apa? Tunas. Kalau tunas itu keluar, berarti pasti pohon itu hidup.
Dan ketika tunas keluar pasti akan muncul apa? Batang. Ketika batang itu keluar, saudara, akan muncul apa lagi, saudara? Dahan-dahan. Ketika dahan-dahan itu akan muncul, maka akan keluar yang namanya buah. Nah, Alkitab berkata, saya dan saudara ketika ditanam di hadirat Tuhan, maka saya dan saudara punya kerohanian akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang kalau tidak suka ibadah, rohnya tidak akan kuat. Jangankan saya dan saudara yang tidak suka ibadah atau orang di luar sana, kita yang ibadah saja, saudara-saudara, kadang-kadang menghadapi tantangan, goncangan, badai, saya dan saudara hampir-hampir tidak kuat. Tapi saya yakin kalau orang benar dia ditanam di hadirat Tuhan, bukan sekedar ditanam loh. Ingat, dia harus apa? Berakar. Saya dan saudara kalau bangun rumah, yang paling penting itu bangunannya atau fondasinya? Fondasi yang paling penting. Karena biar bangunan bagus, tapi kalau fondasi itu tidak kuat, hujan badai datang, seroja datang, saudara, bukan atap yang dibawa angin, bukan cuman kuseng aja yang dibawa angin, tapi semua rumah itu akan dibawa oleh angin. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Saya dan saudara pun juga harus demikian. Makanya ketika kita beribadah, saudara-saudara, jangan pernah main-main. Coba perhatikan firman Tuhan, Mazmur 122 ayat yang pertama. Alkitab berkata, Mazmur 122 ayat yang pertama. Mari kita baca firman ini sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian siara. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara tahu, rumah Tuhan bagi orang Israel, saudara-saudara, itu adalah tempat di mana orang berjumpa dengan Tuhan. Berarti ketika kita beribadah di gereja, di tempat persekutuan doa yang sudah ada kekedian, Tuhan ada di situ. Sehingga saya dan saudara, ketika 2-3 orang berkumpul, Alkitab mencatat Tuhan ada di tengah-tengah saya dan saudara. Pada tahun 1905 itu terjadi kebangunan rohani di suatu negara yang terhisap dalam komunitas UK atau United Kingdom, yakni negara Wales. Itu ada seorang anak remaja yang berdoa supaya kebangunan rohani terjadi di negaranya. Dan tahukah saudara, tidak banyak orang yang berdoa, hanya dia sendiri yang berdoa. Dan setiap hari saudara, dia doa dengan sungguh-sungguh. Sehingga satu ketika ada seorang hamba Tuhan yang datang bikin KKR di negara itu. Ada begitu banyak anak muda remaja yang hadir pada waktu itu. Dan pendeta ini bertanya, menurut kalian siapakah Yesus? Ada yang menjawab, Yesus adalah pencipta, Yesus adalah Allah. Dia berkata, jawaban kalian terlalu teologis. Menurut kalian yang kalian alami, siapakah itu Tuhan? Maka ada seorang anak muda yang berkata, bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihiku, maka aku pun juga harus mengasihi Tuhan. Saudara tahu, gara-gara itu perkataan, satu lapangan itu, saudara, tempat mereka bikin KKR pemuda remaja, Tuhan lawat luar biasa. Dan malam itu, saudara, semua orang satu negara itu dilawat oleh hadirat Tuhan. Sehingga negara Wales itu, saudara, mayoritas langsung menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena ada orang yang tekun di hadirat Tuhan dengan berdoa. Saya dan saudara tidak boleh kehilangan mesbah dengan Tuhan. Ada banyak orang yang sibuk melayani, tapi dia tidak punya waktu intim dengan Tuhan. Apakah tiap hari saya dan saudara selalu kunci kamar kita dan menyembah Tuhan secara pribadi? Saya mau berkata, ketika kita ada di altar ini, saya dan saudara melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara masuk kamar kita dan menyembah Tuhan dengan intim setiap hari, maka saya dan saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu semua orang yang melayani di atas altar ini, dia punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara setiap hari punya waktu-waktu dengan Tuhan, maka kita akan jadi orang yang punya rohnya kuat, saudara-saudara.
Tantangan mau model apapun, manusia mau mengecewakan kita seperti apapun, pergumulan sebesar apapun, saya dan saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah pohon korma. Saya dan saudara bukan tumbuh-tumbuhan yang asik dilihat, bagus ya, tapi ketika angin tiup saudara mudah sekali tercabut. Ketika panas terik kena saudara mudah kering, mudah layu. Nah, anak Tuhan saudara hidupnya seperti pohon korma. Bahkan pohon korma ketika dia bertumbuh saudara 7 sampai 10 tahun, maka pohon korma itu akan mengeluarkan buah-buah. Dan buah daripada pohon korma itu saudara manis sangat luar biasa. Saya coba baca dia punya literatur. Ketika pohon korma itu menghasilkan buah, itu kurang lebih sekitar 80 sampai 120 kilo ketika dia menghasilkan buah. Itu baru satu pohon saja. Bahkan buah dari pohon korma itu saudara, ketika kita makan saudara, itu akan membawa kesegaran bagi tubuh kita. Yang tidak percaya, pulang singgah Alfamart, Indomaret atau Hypermart. Coba saudara beli 1 bungkus buah korma. Saudara makan, saudara punya tubuh itu akan apa? Segar. Nah, hidup kita juga demikian. Ketika kita punya rohani itu kuat, saya yakin kita mampu menguatkan orang lain. Karena kita kuat, saudara-saudara. Nah, kalau kita sendiri lemah, bagaimana saya dan saudara bisa kuatkan orang lain? Jadi hidup kita ini bukan sekedar datang beribadah, tapi saya dan saudara harus benar-benar berakar kuat di dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang datang ibadah ikut-ikutan. Tidak boleh. Ketika saudara mau datang ibadah, saudara berkata, Tuhan, saya mau ketemu Tuhan pada sore hari ini. Karena kalau saudara datang ibadah tidak mau ketemu Tuhan, lebih baik saudara jangan datang. Karena saudara datang di tempat ini, saudara sia-sia tidak pernah ketemu Tuhan. Makanya saya tuh ibadah di mana aja, bukan di gereja saya, di mana aja. Kalau WL itu bilang salam, saya suara paling besar. Ketika memuji menyembah Tuhan, saya tidak tunggu WL suruh angkat tangan, orang angkat tangan. Saya langsung angkat tangan. Kenapa? Karena saya bersyukur masih bisa diberikan kesempatan beribadah, bahkan melayani Tuhan. Jadi kita ini saudara produknya Allah, bukan produk yang biasa-biasa. Tapi kita adalah orang-orang yang ditanam di hadirat Tuhan. Jadi ketika ada goncangan badai seperti apapun, saya dan saudara akan punya rohani yang sangat kuat. Bicara tentang ditanam berarti bicara tentang beribadah. Nah, kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu pakai kata aboda. Aboda itu saudara punya 2 pengertian. Yang pertama adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara perhatikan, kata ibadah itu saudara menggunakan kata aboda. Dan pengertian yang pertama adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangannya Tuhan. Jadi kalau ada orang datang ibadah sampai depan gereja, dia kasih mati rokok, nanti dia masuk gereja, pulang gereja dia bakar rokok lagi, itu bukan ibadah. Itu dia absen di pendeta. Loh iya. Ini bukan cuma berlaku di satu gereja, banyak gereja. Bukan cuma satu denominasi, banyak denominasi. Mau datang gereja, matikan rokok. Nanti habis gereja, bakar rokok lagi. Saya pernah lewat saudara tanggal 31 malam tahun lalu di satu gereja. Baru pulang ibadah nih. Oh, itu saya kaget saudara-saudara. Karena ada satu bapak baru keluar dari gereja, dia langsung tarik rokok saudara-saudara, 1 bungkus dari saku dia langsung bakar di tangga turun gereja.
Tanggal 31 rata-rata semua gereja itu kan perjamuan. Saudara bayangkan, dia ikut perjamuan bawa rokok masuk dalam gereja. Ada yang bilang, rokok kan tidak dicatat dalam Alkitab. Jawaban saya, yang dicatat saja kamu tidak mampu lakukan, apalagi tambah banyak dicatat. Iya kan? Yang bilang dilarang merokok cuma ada di pom bensin. Nah, pom bensin aja tidak terima kamu, sorga juga tidak akan terima kamu. Saya kalau khotbah begini di tempat lain orang tersinggung, tapi tidak apa-apa. Tugas pendeta itu ngomong kebenaran. Orang tidak suka tidak masalah. Daripada saya yang dihantam Tuhan, mending perintahkan firman Tuhan. Sekarang bangsa kita Indonesia adalah bangsa nomor 1 di Asia yang punya angka judi online tertinggi. 1 tahun kerugian negara itu kurang lebih 6 triliun. Apakah yang main judi online itu orang-orang non-Kristen? Saya yakin banyak juga orang Kristen. Kenapa mereka bisa sampai melakukan itu? Karena mereka datang gereja, datang beribadah, bukan memaknai ibadah tersebut. Namanya orang kalau datang beribadah, saudara, dia mengaku dirinya orang berdosa dan dia mau bertobat. Ingat perumpamaan Yesus kasih tentang 2 orang pergi beribadah. Yang satu adalah orang Farisi, yang kedua adalah pemungutan. Orang Farisi berkata, Tuhan, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya puasa 1 minggu 2 kali, saya rajin memberikan persepuluhan. Saya tidak sama seperti pemungut cukai. Tapi pemungut cukai itu, saudara, dia tidak sanggup lihat Tuhan. Dia pukul dadanya dan dia berkata, aku adalah orang yang berdosa. Saudara lihat, ketika kita datang beribadah, maka dengan kerendahan hati kita minta supaya Tuhan mengubahkan kita. Jadi orang kalau ditanam di hadirat Tuhan, saudara, itu dia akan menunjukkan apa? Perubahan-perubahan. Karena pohon korma ketika dia bertunas, itu adalah gambaran daripada kehidupan. Nah, orang yang ditanam di hadirat Tuhan, dia punya kehidupan. Kalau dia punya kehidupan, maka gaya hidupnya juga pasti akan apa? Berubah. Dia punya semangat beribadah, semangat melayani, semangat bekerja, semangat kuliah, semangat berbuat baik, dan lain sebagainya. Karena hidup kita ini, saudara, itu mengeluarkan hal-hal yang baik. Seperti pohon korma yang menghasilkan buah korma. Amin. Jadi jangan ibadah sekedar ibadah. Ketika kita datang beribadah, pastikan di hadirat Tuhan saya dan saudara ditanam Tuhan. Ketika badai datang, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Tantangan di akhir zaman akan lebih berat daripada tantangan di hari-hari yang kemarin. Saudara tahu, sekarang negara-negara semua akan disodorkan satu proposal untuk di ACC, yakni melegalkan perkawinan LGBTQ. Dan negara Thailand adalah negara pertama yang akan menerima itu. Saudara bisa bayangkan pendeta yang ada di negara itu bagaimana menolak itu aturan. Kalau di kita nih kan masih ada yang takut-takut, sembunyi-sembunyi. Kalau sampai itu aturan, saudara, sudah dilegalkan di tempat kita, maka model ke saya, pendeta yang lain, wah itu kerja berat. Saudara tidak melakukan itu, saudara yang akan dihukum, didenda. Apakah dunia ini akan tambah baik, saudara-saudara? Tidak akan tambah baik. Sebab Yohanes berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Jadi harus apa? Berakar kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, Alkitab mencatat bahwa gambaran orang benar itu sama seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini, saudara, dia tumbuh di satu tempat namanya Libanon.
Nah, pohon yang paling mahal, yang paling kuat pada zaman itu adalah pohon aras. Sehingga pohon ini dipakai saudara-saudara untuk membangun istana-istana. Bahkan juga Salomo memakai pohon ini untuk membangun rumah atau istananya dan juga rumah Tuhan. Tahukah saudara, pohon ini dia tidak bertumbuh di tempat tanah datar. Tapi pohon ini saudara, dia bertumbuh di tempat yang tinggi. Bahkan ketika dia ada di tempat yang tinggi, maka dia akan rentan dengan angin yang keras. Bahkan juga dia itu rentan dengan cuaca dingin, karena ada di tempat yang tinggi. Tapi tahukah saudara, pemazmur menggambarkan bahwa kehidupan orang benar yang ditanam di hadirat Tuhan itu sama seperti pohon aras di Libanon. Saya dan saudara diterpa oleh angin yang kuat seperti apapun, tidak akan roboh. Bahkan hidup kita ini saudara berguna. Itu yang Alkitab catat ketika kita baca firman Tuhan tadi. Alkitab berkata bahwa ayat 15, pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Orang yang ditanam di hadirat Tuhan, dia seperti pohon korma, dia seperti pohon ara, saudara-saudara. Sampai masa tua pun juga, dia itu akan tetap berbuah. Jadi biar usia saya dan saudara nanti tua, karena kita semua kan tidak bisa menolak tua. Bahkan tidak bisa thinking tua. Kita ini kan tambah usia, betul atau tidak? Saya aja 39 tahun, Desember nanti 40 tahun. Saya hitung-hitung waktu saya hidup ya. Kalau saya umur 40 tahun berarti saya sudah menjalani kehidupan setengah. Karena firman Tuhan bilang masa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80. Nah, kita yang makan daging babi hampir tiap hari ini kuat kok tidak sampai 80 tahun. Iya kan? Saya udah 1 minggu nih jalan siang, jam 2 siang sampai jam 4 sore. Bukan tiap hari, kalau ada pelayanan, ada ngajar saya tidak jalan, tapi saya jalan sedikit. Karena aduh badan ini naik terus, tidak tahu turun-turun. Saya pikir-pikir, dulu saya masih ada di Jakarta, jarang makan daging babi loh. Tapi di Kupang ini saudara hampir tiap hari makan daging babi. Dan tahukah saudara-saudara makan terus dan tidak olahraga, kolesterol ikat langsung apa? Stroke. Jadi waktu saya hitung-hitung usia saya, kalau saya tahun ini 40 tahun, maka saya akan diberikan waktu dari Tuhan, range waktu yang 40 tahun lagi. Dan saya yakin ketika saya umur 60, 70, 80 itu bukan muda lagi. Itu akan tua. Tapi saya yakin dan percaya, orang benar sekalipun dia sudah tua, hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, Alkitab kalau bicara tentang berbuah, maka ada 2 buah yang saya dan saudara akan belajar. Yang pertama adalah buah lahiriah. Buah lahiriah saudara itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Seperti seorang pelukis saudara, yang dia melukis sebuah gambar itu saudara dengan profesional. Ketika dia habis melukis, selesai melukis, maka dia akan pamer saudara dia punya lukisan, dan banyak orang tuh akan melihat dan mereka terkagum, siapakah pelukis daripada lukisan ini. Sama seperti seorang ahli bangunan juga, arsitek. Ketika dia bangun sebuah rumah, maka rumah itu bukan dipuji karena bangunannya bagus, tapi yang dipuji adalah sang arsitek tersebut. Nah, saya dan saudara ketika hidup pun juga kita akan menghasilkan buah. Saya yakin kalau saya dan saudara jadi orang benar yang ditanam di bait Tuhan, hidup kita tuh akan menghasilkan buah yang baik bagi banyak orang. Karakter kita itu saudara baik, sifat kita itu baik, perilaku kita itu baik. Jangan kita ibadah bukan tambah baik tapi tambah rusak. Orang ibadah saya yakin akan menunjukkan perubahan-perubahan dari kehidupan kita. Saudara yang bekerja, saudara akan profesional di bidang saudara bekerja. Saudara tidak bekerja asal-asalan.
Karena saudara punya prinsip bekerja sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara yang melayani Tuhan, saya yakin saudara akan beri yang terbaik kepada Tuhan, sehingga buah pelayanan saudara itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saya yakin ketika kita punya prinsip, saya melayani Tuhan, hari ini adalah seperti hari terakhir saya melayani Tuhan. Saya yakin saudara dan saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti orang yang sudah tahu besok dia akan mati. Saya yakin hari ini dia akan beres-beres dia punya kehidupan. Dia akan minta ampun, dia akan telepon semua orang untuk minta maaf. Bahkan setiap dosa yang dia perbuat, dia minta Tuhan untuk mengampuni dia. Nah, ketika kita juga diberikan kesempatan saudara-saudara, maka saya yakin buah pelayanan yang kita keluarkan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai masa tua pun saya dan saudara akan menjadi berkat. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Piper. Coba saudara pulang, saudara cari di Google, namanya John Piper. Satu kali dia khotbah di gereja dia, itu perayaan hari raya kaum wanita di gereja dia. Dan tahukah saudara, dia khotbah dan dia berkata begini, waktu dulu saya masih kecil, ibu saya tidak pernah pukul saya. Waktu saya punya baju itu kotor karena makan gula-gula, karena saya main tanah, atau saya pun juga mencoret-coret baju atau pakaian saya itu dengan pensil atau spidol ataupun juga warna-warni seperti apapun. Tapi ibu saya selalu pukul saya ketika saya tidak mau pergi ke sekolah minggu hari Minggu. Tahukah saudara, bagi anak kecil, sekolah minggu itu tanda mereka ditanam di bait Tuhan. Ada orang tua berkata, nanti kami bawa mereka ribut di gereja. Loh, gereja itu kan punya ruangan sekolah minggu kan? Dia pisahkan mereka supaya mereka ada di ruangan sekolah minggu. Ingat, waktu saudara tidak biasakan bawa dia untuk ada di gereja, nanti ketika dia mulai tumbuh besar, dia jadi anak yang anti gereja. Karena bagi dia, itu gereja tempat yang asing. Karena ingat, kehidupan manusia itu kalau mau punya ikatan emosional, itu harus ketemu rutin. Betul atau tidak? Kalau dia mau punya teman sebaya dengan dia yang takut akan Tuhan, maka tempatnya adalah di sekolah minggu. Betul atau tidak? Tempatnya bukan di SD, bukan di TK, bukan. Tempatnya di sekolah minggu. Kenapa? Karena di situ mereka belajar memuji Tuhan bersama-sama. Mereka diajar untuk melayani sejak kecil. Bahkan mereka pun juga dibentuk dengan firman Tuhan itu sejak kecil. Jadi belajar bahwa mereka, sekalipun mereka mau nangis lah di situlah, tidak apa-apa, rayu mereka lah pakai permen. Kita semua kan pernah kecil toh. Saya dulu waktu sekolah minggu suka pencuri permen loh. Serius. Orang lagi doang saya curi orang permen. Tapi tahukah saudara, saya sekolah minggu sampai naik hotel dari Namo saya. Pergi sekolah minggu, mama saya, papa saya tidak hantar, almarhum. Tapi saya dengan saya pun kakak perempuan naik angkutan dari Namo saya, turun terminal, naik lampu 2, turun di naik hotel tiap hari minggu. Dan saya paling jengkel ketika naik mobil itu selalu berdiri karena anak kecil toh. Saya bilang, Tuhan kapan saya besar kalau naik mobil tidak usah berdiri lagi. Tahukah saudara, setiap hari minggu saya dengan kakak saya itu naik angkutan sekolah. Jam 2 siang sampai jam 5 sore sampai di rumah. Tapi ketika kami besar saudara, ternyata betul. Orang kalau dibawa di hadirat Tuhan, dia tidak akan bosan, bahkan tidak akan rasa asing dengan hadirat Tuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, cucu di sini, bawa dia sekolah minggu. Amin. Kalau dia tidak mau bangun di sekolah minggu, ambil kayu, hantam dia. Loh, saudara pukul anak saudara dengan rotan, saudara sedang menyelamatkan nyawa dia, kita bilang.
Daripada saudara biarkan dia tidur, dia nonton film hari Minggu atau main HP berjam-jam. Nanti ketika dia besar, saudara mau ajak dia ke gereja, itu sudah jadi karakternya dia. Dia berkata, saya tidak mau ke gereja. Tidak heran, kalau orang tua malas gereja, anak juga malas gereja. Kalau orang tua malas baca firman, anak juga malas baca firman. Kalau orang tua malas yang namanya berdoa, saya yakin anak juga akan apa? Malas berdoa. Itu sebabnya saya dan saudara, kelompok usia berapapun, malam ini dengar firman Tuhan, belajar ditanam di hadirat Tuhan. Amin. Tanam. Saudara tahu tanam artinya diam di tempat, tidak boleh bergerak. Ketika bergerak saudara, pohon itu akan mati. Tapi ketika tanam saudara, tinggal tetap saudara di hadirat Tuhan, saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan merubah kehidupan saya dan saudara. Itu buah yang pertama. Sedangkan buah yang kedua adalah saya dan saudara menghasilkan buah-buah roh. Alkitab berkata, buah roh itu apa saudara-saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, apalagi saudara? Kesetiaan, apalagi? Dan terakhir adalah penguasaan diri. Saya yakin kalau orang ditanam di hadirat Tuhan, dia akan dirubah oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya dan saudara punya lidah yang cerewet ini, manusia tidak bisa rubah kita. Tapi yang bisa rubah lidah kita, mulut kita yang cerewet ini cuma apa? Firman Tuhan. Yakobus bilang, semua binatang di dunia ini itu mampu dijinakan. Tapi lidah itu saudara hanya bisa dijinakan lewat firman Tuhan. Makanya orang kalau ditanam di hadirat Tuhan, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Dia akan penuh kasih. Dan kasih yang dia punya adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang selalu memulai, bukan menunggu. Saya yakin kalau saudara punya hidup itu jadi berkat, saudara lihat orang susah, saudara akan mudah sekali digerakkan untuk membantu orang tersebut. Karena ada kasih agape di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya yakin kalau saya dan saudara punya yang namanya buah roh, walaupun keadaan tidak enak, saya dan saudara tetap bersuka cita setiap hari. Amin. Saya yakin ketika saya dan saudara memiliki buah roh, dulu saya dan saudara yang suka marah-marah, sekarang jadi orang yang apa? Lemah lembut. Amin. Bukan saudara ibadah tiap hari, marah-marah terus. Sedikit di rumah salah sedikit marah. Pulang dari rumah lihat apa sedikit marah. Harusnya berubah dong, amin. Saudara dulu yang tidak suka senyum, sekarang saudara jadi orang yang apa? Murah senyum. Ingat, sesuatu yang paling murah di hidup kita adalah senyum. Nah kalau yang murah saja engkau kikir, maka yang lain juga pasti engkau akan apa? Kikir. Saya punya teman perempuan kerja di satu bank, umur 31 tahun, belum tahu dapat jodoh. Saya bilang begini, mungkin kamu tuh kurang senyum. Padahal kalau ngomong nih kita sakit langsung nih. Iya, karena saya lihat kamu wajah kamu terlalu jutek. Kamu cantik loh. Tapi ingat, laki-laki suka perempuan tuh bukan karena cantik saja, tapi dia itu murah senyum. Cantik tapi jutek, cantik tapi judes, tidak ada pria yang mau lu jadi perawan tua di situ. Serius loh. Senyum aja yang kau kikir. Harusnya apa? Memberkati orang lain dengan apa? Senyum. Billy Graham itu pendeta yang bertobat bukan karena dengar khotbah. Billy Graham itu bertobat karena ketika dia mau datang ke gereja, 100 meter sebelum dia sampai, Asher senyum dengan dia.
Saudara bisa bayangkan betapa punya powernya senyum. Saya yakin orang yang ditanam di hadirat Tuhan, dia berbuah secara rohani, dia pun karakter sifat itu akan berubah loh. Iya dong. Karena kalau kita tidak berubah, maka kita akan jadi garam yang tawar, yang tidak asin lagi dan diinjak oleh orang lain dan dibuang. Karena hidup kita cuma sampai di teori. Tapi ketika saya dan saudara berubah, karena saya dan saudara ditanam di hadirat Tuhan, maka kita pun juga akan menghasilkan buah-buah rohani menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu sebabnya cintalah akan hadirat Tuhan. Jangan pernah lewati satu hari pun tanpa saudara berlutut dan ngomong sama Tuhan. Jangan pernah lewati satu hari pun saudara tidak pernah saat teduh dengan Tuhan. Ibadah begini saudara, ini ibadah korporat. Kenapa? Karena ibadah kelompok. Tapi ibadah satu orang, saudara kunci kamar, saudara berlutut. Kalau saudara bisa main gitar, saudara ambil gitar, saudara menyembah. Itu hanya saudara dengan Tuhan saja. Amin. Dan disitulah kuasa, hikmat, pengertian, kecerdasan, pengetahuan, berkat Tuhan dicurahkan kepada saya dan saudara. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Jadi malam ini mari belajar ditanam di hadirat Tuhan. Daud adalah orang yang setiap hari memuji menyembah Tuhan 7 kali. Itu saja dia masih bisa jatuh dalam dosa, yakni dia mengambil Betseba dan bunuh Uria. Tapi saya yakin Tuhan akan mampukan kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Sampai masa tua pun hidup kita menjadi berkat. Bahkan firman Tuhan bilang di ayat yang ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada. Berarti kalau Tuhan kasih kita umur panjang supaya kita bersaksi. Amin. Saya paling suka kalau ada oma-oma, opa-opa umur 70, 80 tahun bersaksi. Bahkan ada yang 90 tahun mereka bersaksi perjalanan mereka dengan Tuhan. Aduh, itu kesaksian yang sangat berharga. Kenapa? Karena itu bukan perjalanan 100 meter, tapi itu perjalanan maraton. Bayangkan mereka ikut Tuhan, saudara, berpuluh-puluh tahun. Dan sampai mereka tua, ternyata mereka masih tetap ada di ladangnya Tuhan. Tidak heran Daud berkata kepada anaknya Salomo, kalau engkau setia kepada Tuhan melakukan perintah Tuhan, maka takhtamu tidak akan pernah bergeser. Kenapa? Karena Daud memulai saudara-saudara itu dengan Tuhan. Dan ketika dia tua pun juga saudara, hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Mari ditanam di hadirat Tuhan. Ada amin? Malam ini kalau ada saudara yang sudah kehilangan waktu mesbah doa dengan Tuhan setiap hari, mungkin karena kerja, mungkin karena saudara terlalu sibuk dengan perkara-perkara duniawi, malam ini saudara perlu janji dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Mulai malam ini saya pulang, sebelum saya tidur, saya akan saat teduh dengan Tuhan. Nanti besok pagi ketika saya bangun pagi, saya mau luangkan waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Daud berkata, pada pagi hari aku mencari wajah Tuhan. Aku mengatur-ngatur persembahanku dan menunggu Tuhan. Kalau boleh saya jujur, siapa di sini yang tiap hari selalu punya waktu saat teduh dengan Tuhan? Angkat tangan. Ternyata belum semua. Mengapa penting saudara saat teduh? Karena saat teduh adalah komunikasi pribadi saudara dengan Tuhan.
Sekali lagi, ibadah model begini ini ibadah korporat. Saudara diajak memuji Tuhan, baru saudara memuji Tuhan. Saudara diajak menyembah Tuhan, baru menyembah Tuhan. Tapi ketika saudara sendirian dalam kamar, tidak ada yang paksa saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara tahu bahwa saudara waktu masuk, hanya saudara dengan Tuhan saja yang berhubungan. Amin. Dan ingat, orang yang tinggal di hadirat Tuhan, sekali lagi, hidupnya akan berbeda. Dia bukan tumbuhan, tapi dia pohon korma. Dia pohon aras di Libanon. Dia akan bertunas di pelataran Allah. Sampai masa tua pun dia akan tetap berbuah. Dia akan tetap menjadi gemuk dan segar. Bahkan dia akan menyaksikan bahwa Tuhan itu benar. Dia adalah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara mau berubah malam hari ini? Harus berubah. Kalau saudara cuma datang ibadah model begini, saudara tidak ditanam di hadirat Tuhan. Itu cuma sedikit. Porsinya baru setengah. Tapi kalau saudara tambah dengan saudara punya waktu dengan Tuhan setiap hari, saya yakin saya dan saudara itu komplit di hadapan Tuhan. Ingat Daniel? Daniel itu orang penting. Di dua kerajaan yang berbeda, 4 raja yang berbeda. Alkitab selalu bilang, setiap hari Daniel selalu meluangkan waktu untuk sujud, beribadah, berdoa, memuji Yahweh. Tidak heran, waktu dia mau dibuang di dalam gua singa, dia tidak takut. Kenapa? Karena rohaninya saudara itu sudah kuat. Fondasinya sudah apa? Kuat. Saudara coba lihat orang-orang di sekeliling kita. Mereka tidak ditanam di hadirat Tuhan, hanya sekedar ibadah, sekedar Kristen KTP mereka. Nanti mereka sakit sedikit, tidak sembuh-sembuh, mereka cari dukun. Percaya? Dapat tantangan sedikit, Tuhan belum jawab, mereka akan tinggalkan jam ibadah, gereja, persekutuan dan lain sebagainya. Bahkan mereka akan marah-marah dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan tidak tolong mereka. Kenapa? Karena rohani mereka tidak berakar kuat, saudara-saudara. Tapi ketika kita berakar kuat di dalam Tuhan, orang ketemu saya dan saudara hari ini, mereka bilang luar biasa. Nanti mereka ketemu kita 10-20 tahun yang akan datang, mereka bilang, kamu ternyata masih cinta Tuhan dengan luar biasa. Betul atau tidak, saudara? Ya karena ditanam di hadirat Tuhan. Orang ditanam di hadirat Tuhan tidak akan tergoncangkan, tidak akan tergoncangkan. Nanti 20-30 tahun yang akan datang, saya dan saudara ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tua. Saya pasti sudah tua. 30 tahun, saya sudah 70 tahun nanti. Tapi harus pastikan, sampai masa tua pun saya dan saudara hidupnya menjadi berkat. Amin. Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Ayat terakhir, Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mari kita baca firman ini sama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. 1, 2, 3. Dengan apakah? Dengan menjaganya apa, saudara? Sesuai dengan apa, saudara? Firman. Bagaimana dia jaga dia punya kelakuan itu bersih? Dia harus jaga dengan apa? Firman-Nya. Dan saya yakin, kalau sampai dia tua dan tetap jaga firman, dia punya pribadi hidupnya, saudara-saudara, akan menikmati berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya malam ini kita semua dapat pesan Tuhan yang baru. Pulang dari tempat ini harus berubah. Jangan sekadar jadi orang Kristen yang rutinitas beribadah, tapi jadilah orang Kristen yang tertanam di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kita bukan tumbuhan, tapi kita adalah pohon korma. Kita adalah pohon aras di Libanon. Tuhan berkati kita semua malam ini dengan